Oke, Sobat Nusa, kembali lagi di Suara Nahdien yang saat ini masih ditemani oleh narasumber kita, Bapak Dr. Mahmudi, Magister Filsafat Islam. Sobat Nusa, jika ingin bertanya tentang tema kita, telaah pemikiran Al-Ghazali sebagai manhajul fikr Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, Sobat Nusa bisa menghubungi call center kami 0852 3301 9249. Kami ulangi lagi 0852 3301 9249, atau Sobat Nusa bisa menghubungi kami via WhatsApp. Oke Sobat Nusa yang saat ini masih stay tune di 95,4 MHz atau yang masih standby di layar kacanya atau di HP Androidnya di situs resmi PJNU Sumeneb atau PJNU Sumeneb.org atau dikenal dengan istilah NU Online. Nah, sudi kiranya jangan lupa untuk sedekah like di situs resmi NU Sumeneb. Oke Sobat Nusa, untuk memperhangat lagi bincang-bincang kita dengan narasumber kita, yakni Bapak Mahmudi, kami berikan deskripsi singkat tentang pemikiran Al-Ghazali. Sobat Nusa, perlu diketahui bahwa sistem pemikiran Al-Ghazali di dalam berbagai macam literatur atau buku sangat dipengaruhi luasnya ilmu pengetahuan yang beliau kuasai, sehingga beliau dijuluki filsuf yang ahli bidang tasawuf dan menjadi manhajul fikr. Jadi Sobat Nusa, pemikiran dan karya-karya beliau itu dijadikan manhajul fikr Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sobat Nusa, perlu juga diketahui bahwa paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang pada waktu itu muncul pada periode kalam Al-Asy'ari. Jadi Ahlus Sunnah di sini menempatkan tasawuf sebagai alat pendukung dalam rangka mendidik dan membimbing aspek esoterik atau batiniah manusia untuk mencapai nilai-nilai ihsan atau sikap mental spiritual yang senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ruang kehidupannya. Untuk mencapai tahapan itu Sobat Nusa, perlu perpaduan antara syariah dan tasawuf. Karena itu dalam hal ini Nahdlatul Ulama mengambil jalan tasawuf yang dikembangkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Tujuannya tidak lain untuk mencegah bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam seperti dengan riyadhah, mujahadah menurut kaifiat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya juga mencegah ekstremitas dan sikap berlebih-lebihan yang dapat menjerumuskan seorang pada penyelewengan akidah dan syariah, dengan berpedoman pada akhlak yang luhur, selalu berada di antara dua sikap yang menghujung atau dikenal dengan istilah tatarruf. Oke Sobat Nusa, kali ini ada pertanyaan yang datang dari biasa Sobat Nusa, datang dari para Nahdien yang datang dari kecamatan atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lutok, yakni sahabat Habibur Rahman, di mana beliau bertanya kepada Bapak Mahmudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Kakak Firdaus dan Bapak Mahmudi yang sudah berkenan mengisi di program Nusa FM. Semoga Mas Firdaus dengan Bapak Mahmudi diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Terima kasih doanya.
Ada pertanyaan kan yang menggeliat di pemikiran kami. Pertanyaannya adalah seperti apakah luasnya pemikiran Al-Ghazali sehingga beliau dijuluki sebagai bapak tasawuf. Mohon kepada narasumber jelaskan agar halayak, khususnya para aktivis yang bergelut di Badan Otonom atau BANOP NU seperti Gerakan Pemuda GP Ansor, seperti PMII, seperti IPNU dan IPPNU, agar teman-teman, sahabat-sahabat, rekan dan rekanita bisa membedakan pemikirannya beliau dengan tokoh lainnya. Kami minta kepada Bapak Mahmudi untuk meluruskannya. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Habibur Rahman ya, yang ada di Buluto, mengenai pertanyaan seperti apakah luasnya pemikiran Al-Ghazali. Memang Al-Ghazali ini multi talent. Di samping beliau disebut sebagai tokoh sufi atau ya sebagai seorang sufi, beliau juga disebut filsuf, beliau juga disebut ahli kalam, beliau juga disebut banyak menguasai ilmu-ilmu yang lain. Dalam tafsir misalkan, beliau juga bisa disebut sebagai ahli tafsir. Beliau mengarang buku yang berjudul Jawahirul Quran. Nah, ini kan bidang tafsir. Kemudian dalam bidang usul fikih Al-Mustashfar. Dalam filsafat beliau disebut sebagai filsuf. Ada Maqasidul Falasifah, ada Tahafudul Falasifah. Ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali ini menguasai berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu yang batini ataupun ilmu yang zahiri seperti ilmu fikih, ilmu kalam. Dari berbagai macam ilmu pengetahuan dan bagaimana juga mencari ilmu-ilmu itu, Al-Ghazali sampai kepada kesimpulan besar bahwa tasawuflah yang membuat dirinya nyaman di dalam mengarungi bahtera ilmu pengetahuan. Maka dari itu, kalau ditimbang-timbang apakah Al-Ghazali ini sebagai filsuf atau sebagai mutakallim atau ahli fikih dan lain-lain, maka di sini Al-Ghazali disebut sebagai tokoh sufi. Ya, memang julukan beliau itu Hujatul Islam, orang yang punya argumentasi kuat di dalam menguatkan ilmu-ilmu keislaman. Disebut sebagai sufi ya, tokoh sufi Al-Ghazali ya, karena kitabnya itu yang sangat berpengaruh luas di berbagai pesantren di Nusantara kita ini, yaitu Ihya Ulumuddin. Memang kitab ini disusun oleh Al-Ghazali secara sistematis ya. Kitab ini kan dibagi 4 bagian itu. Ada 4 juz. Yang pertama Rubu'ul Ibadat, 1/4 tentang ibadah. Kemudian juz 2 itu Rubu'ul Adat, 1/4 tentang tradisi, adat istiadat ya, adat. Kemudian Rubu'ul Muhlikat di juz 3, 1/4 yang mencelakakan. Yang juz terakhir, juz 4 itu adalah Rubu'ul Munjiat, 1/4 yang menyelamatkan. Nah, yang sangat berkaitan dengan tasawuf tentunya ini dari Ihya Ulumuddin, khususnya juz 3 dan juz 4, karena isinya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh salik, as-salikun. Salik itu orang yang berjalan menuju Allah itu ya, orang yang berjalan menuju Allah secara spiritual, secara batin. Ya, bagaimana makom-makom di situ ya, di Ihya Ulumuddin juz 3 dan juz 4. Kalau juz 3 itu dimulai dengan Al-Ghazali menjelaskan tentang Kitab Ajaibil Qalbi,
kitab yang menjelaskan tentang keajaiban hati. Nah, ini dimensinya ya tentunya tidak menafikan yang lain seperti akal atau indera. Nah, hati ini unik menurut Al-Ghazali. Al-qalbu kal mir'at, itu kata Al-Ghazali itu dalam kitabnya. Hati seperti kaca cermin yang memantulkan. Tataro'a fiha kuluswa. Tataro'a fiha kuluswa. Akan tergambar, akan nampak, akan terlihat segala gambar di dalamnya. Walaupun hati ini unsurnya ya, kalau dari anatomi kan ada dalam dada, di sebelah dada kita. Tapi hati yang bagaimana yang bisa menyingkapkan seluruh gambar. Nah, ini hati yang tidak bisa dideskripsikan secara akal. Ini ya masalahnya berkaitan dengan rasa atau zauq gitu ya, yang ada dalam hati. Sehingga Al-Ghazali menemukan itu dan dilanjutkan di juz 4 itu dengan tahalli ya, menghiasi makom-makom, sabar, syukur dan sebagainya. Barulah Al-Ghazali disebut sebagai tokoh sufi gitu ya, yang memang tokoh besar Ahlus Sunnah tentunya, karena beliau pengaruh tokoh Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Iya, seperti itu ya, iya. Pak Mahmudi. Ini ada juga Sobat Musa baru sampai chatnya salah satu nahdien yang datang dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gapura atas nama Awarith Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya-tanya Kak Firdaus kepada narasumber yang kebetulan beliau mengampu materi di filsafat Islam. Seperti apa Bapak Mahmudi cara Al-Ghazali mendidik dan membimbing umat di bidang ini urusan batini ya, untuk mencapai nilai-nilai ihsan atau sikap mental spiritual. Mohon Bapak pemateri, bagaimana menurut Anda tentang konsep ihsan ala Al-Ghazali sehingga konsep ini dijadikan rujukan oleh segenap warga Nahdiyin seantero dunia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara mendidik itu ya, mendidik atau membimbing umat, dan kaitannya dengan ihsan juga. Perlu diketahui bahwa Al-Ghazali itu membagi manusia ya, kelompok, mengklasifikasi manusia itu ke dalam 3 kelompok itu ya, yang sangat terkenal. Yang pertama adalah al-awam, kemudian yang kedua al-khawas, yang ketiga khawasul khawas atau khusus dan khususil khusus. Ada 3 tingkatan atau level kemanusiaan atau manusia yang diperoleh dari Al-Ghazali ini ya. Lalu bagaimana cara mendidik dan membimbing untuk ihsan itu? Maka kalau orang yang berada pada level awam, dia tidak sampai berpikir keras untuk mencapai kebenaran yang hakiki, maka ya itu secara spiritual cukup dengan taklid. Nah, ya taklid atau mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para ulama NU, tentunya para muassis NU. Nah, ini kan bagian dari mengikuti salafus soleh sebetulnya. Pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari juga sebagai penerus ulama salafus soleh. Maka kalau bagi orang yang awam, maka ya cukup dengan taklid atau mengikuti ya. Karena para pendiri kemudian para ulama tidak ingin menjerumuskan umat itu kepada hal-hal yang tidak baik,
ingin mengajak manusia semuanya, mengajak masyarakat kaum muslimin untuk berbuat baik, kemudian beribadah, sehingga jalan manusia itu untuk sampai kepada Allah itu mulus. Itu kalau pada level taklidi ya. Kemudian bisa juga kepada level al-khusus atau al-khawas. Nah, ini mereka yang sudah bisa mengetahui pesan inti dari ajaran Islam. Maka konsep yang muncul itu adalah ihsan tentunya ya. Nah, ihsan ini kan kalau kita pelajari itu adalah semacam saripati ya, saripati yang ada dalam agama, dalam ajaran, di dalam paham. Nah, saripatinya itu adalah ihsan. Maka ketika kalangan khusus atau khawas menemukan pesan inti itu, jadi dia sudah bisa men-insight dirinya untuk menjadi seorang ulama atau intelektual. Tentu ini berbeda. Maka mendidiknya ya mendidik dengan mengajak mereka untuk berjalan di dalam syariatnya. Mungkin itu. Iya. Ya, Sobat Nusa, untuk memperhangat lagi, kami minta kepada Sobat Nusa yang masih stay tune bisa menghubungi kami di call center 0852 3301 9249. Kami ulangi lagi 0852 3301 9249. Sobat Nusa, ini pertanyaan dari kami, Pak Mahmudi. Kami juga tidak mau kalah saing dengan para nahdiyin yang barusan bertanya. Kira-kira menurut kacamata Bapak Mahmudi, perpaduan antara syariat dan tasawuf dalam konteksnya Al-Ghazali itu seperti apa, Pak? Karena yang kami tahu di dalam ilmu tasawuf di sini, syariat itu adalah tangga yang nomor pertama. Setelah syariat itu ada thariqah, setelah thariqah itu ada hakikat ya, setelah itu ada makrifatullah. Nah, mungkin kejanggalan kami, Pak Mahmudi, syariat dan tasawuf agar bisa berkolaborasi atau bisa berpadu hingga mencapai apa yang panjenengan barusan itu jelaskan, istilah ihsan. Iya, Al-Ghazali ini dalam konsep tasawufnya itu dipengaruhi oleh tokoh sebelumnya, Al-Qushairi itu ya, Risalatul Qushairiyah. Kalau dalam penjelasan Bapak Abdul Qadir itu ya, dalam bukunya Arkeologi Tasawuf kalau tidak salah, itu tasawuf, corak tasawuf dari Al-Qushairi atau Al-Ghazali ini tasawufnya adalah cenderung syar'i memang. Tasawuf syar'i. Tasawuf kan dibagi dua, itu ada yang tasawuf akhlaki, kemudian ada tasawuf falsafi. Nah, saya kira di Al-Ghazali ini sudah masuk pada kategori tasawuf yang akhlaki, bukan tasawuf yang falsafi. Kalau tasawuf falsafi kita bisa mendapatkan tokoh seperti Ibnu Arabi, Suhrawardi, Mullah Sadra dan sebagainya. Tapi di Al-Ghazali ini tasawufnya memang sudah tasawuf syar'i. Jadi dengan mengamalkan syariat secara utuh, otomatis dia sudah melakukan hal-hal yang bernuansa sufistik, rajin sholat misalkan, ditambah lagi sholat sunnah tiap malam, sholat tahajud, itu kan bagian dari syariat. Ketika hal itu dilakukan terus menerus, saya kira itu juga menjadi seorang sufi. Tetapi kalau seorang sufi itu dia memperbanyak lagi, memperbesar amalnya,
Misalkan begini, dalam sholat itu yang wajib 5 kali tiap hari, dari subuh sampai isya. Tapi bagi kalangan sufi, mereka tidak mau cukup dengan sholat yang wajib itu, bahkan ditambah dengan an-nawafil, dengan sholat-sholat sunnah. Bahkan mereka juga selalu mengingat Allah dengan zikir. Dan tadi seperti disebut ada tariqat itu ya, maksudnya itu jalan, ya seperti itu dengan zikir. Lalu suatu waktu nanti dia akan bisa mencapai hakikat, bahkan bisa ma'rifat dengan level masing-masing gitu ya. Ya seperti itu. Ya, mungkin Memang perpaduan syariat tasawuf ini. mal farqu apa perbedaan antara makom hakikat dan ma'rifatullah? Karena yang kami tahu, terutama para aktivis kita yang bergelut di badan otonom, hanya mengetahui pengistilahan syariat dan thariqah. Nah, untuk mengetahui hakikat dan ma'rifatullah seperti apa perbedaannya, mungkin bisa diperjelas perbedaan antara hakikat dan ma'rifatullah. Di buku atau di kitab Al-Ghazali itu ditulis tuh dalam Mishkatul Anwar itu ya, di bab terakhir tentang hijab ya, tentang hijab antara Allah dengan hambanya. Itu dijelaskan oleh Al-Ghazali di Mishkatul Anwar. Ada orang yang berjalan menuju Allah, itu ada dua, kata Al-Ghazali, imma a'ma wa imma basir. Terkadang ia buta, terkadang ia terbuka mata batinnya, basir atau a'ma. Nah, mereka ada yang berjalan menuju Allah itu memang langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Memang ditunjukkan oleh Allah. Ada yang seperti itu jalannya. Mereka para sufi yang kata Al-Ghazali di Mishkatul Anwar itu yang terbakar oleh cinta kepada Allah, mahabbah. Nah, terkait pertanyaan tadi apa hakikat dan ma'rifat ya. Barang siapa yang kenal maka dia sayang kan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal itu jadi sayang. Man ahabba syai'an, man arafa syai'an, gitu kan. Barang siapa yang mengetahui sesuatu, tentu dia akan mencintainya. Kalau sudah ma'rifat, dia akan mahabbah. Kalau sudah pada level mahabbah, tentu dia sudah ma'rifat. Kalau hakikat ya, dia mengetahui sesuatu yang inti, itu kan bahasanya kan yang esensi, bukan sesuatu yang dalam artian masih pinggiran, yang bukan hakikat. Sesuatu yang bukan hakikat, yang pinggir, bukan yang utama. Nah, kalau hakikat itu sudah tahu pada yang utama atau esensinya. Kira-kira wali songo seperti Raden Makhdum Ibrahim, Raden Maulana Malik Ibrahim, dan kami tidak bisa menyebutkan semuanya, para aulia ya, para wali songo yang beliau atau para almarhumin itu mensyiarkan Islam ahli sunnah wal jamaah di tanah Jawa pada waktu itu. Kira-kira beliau itu masuk tingkat apa, Pak Mufti? Secara teori, karena yang kami tahu kalau kita ziarah ke makbarahnya Sunan Ampel atau Ampel Delta di Surabaya, kan ada di sebelah baratnya, kalau nggak keliru sebelah baratnya tempat imam itu ada makbarahnya Mbah Bolong atau Mbah Sun Haji. Konon beliau almarhum itu mampu melihat Ka'bah. Nah, apakah contoh-contoh, kami kira ini bukan legenda. Ini bukan legenda, ini fakta, ini sifatnya faktual, cuma halayak juga harus tahu juga apakah beliau-beliau yang barusan kami sebutkan itu masuk ke tingkat mana, apa hakikat, apa ma'rifatullah, berdasarkan kata panjenengan cinta. Cinta ini yang kami tahu, yang kami kaji
dari penjelasan panjenengan ini, cintanya bukan dalam arti sempit tapi dalam arti luas. Saya kira itu masuk kategori hakikat ya, bahkan marifat itu ya. Seperti kasus Mbah Bolong itu kan. Orang banyak berdebat tentang bagaimana ini mengukur akurasi atau akurasi Ka'bah supaya lurus masjid itu. Masyarakat pada waktu itu kebingungan, jangan-jangan ini tidak lurus, tapi ternyata Mbah Bolong pada waktu itu membuat lubang itu di depan itu kan, sehingga nampak Ka'bah itu. Kalau dilihat nampak Ka'bah. Tapi ternyata sekarang kalau orang melihat itu kan hanya ada kuburan ya. Iya, kuburan. Ada makam. Itu pesannya ya. Kita bisa menangkap pesan dari fenomena itu bahwa Ka'bah yang sejati itu ada dalam hati manusia. Makrifat itu ya ada di dalam hati. Jadi pesan spiritualnya adalah kembali ke diri masing-masing. Maksud Mbah Bolong itu seperti itu. Sudahlah, nggak usah masalah memperdebatkan Arah kiblat. Iya, arah kiblat ini. Tapi yang penting kembali ke dalam dirinya masing-masing. Konsep kewalian sebetulnya begini, sama analoginya ya. Kalau kita lihat zaman sekarang itu kan ada Maps Google. Jadi kalau orang sudah pegang HP, pegang Android, Maps Google, dia kan sudah tahu peta dunia ada di mana. Eropa, Amerika, Afrika, itu kan ada di Maps Google. Nah, orang-orang wali ya seperti itu, dia tahu segalanya. Karena istilahnya hati atau di sana itu ada chip itu kan. Semacam chip lah yang atau apa istilahnya itu ya, yang bisa menggambarkan seluruh realitas. Jadi tahu, misalkan orangnya ada di Sumeneb, tapi dia tahu fenomena apa yang ada di Eropa, apa yang ada di Australia. Orang wali ya seperti itu bisa menangkap masalahnya. Ini penjelasannya itu ya, bisa menangkap. Iya, boleh berbagi pengalaman ya terkait tentang intuisi yang barusan panjenengan bahas. Nah, kami pernah mondok di salah satu pesantren besar di Kabupaten Sumeneb. Nah, yang kami tahu santrinya itu ribuan, santrinya kiai kami itu ribuan. Bahkan kalau almarhum ini sendirian menghitung jumlah santrinya, sepertinya kalau menggunakan hukum logika itu tidak mampu menghitung, kecuali almarhum ini mendatangi langsung pengurus pesantrennya untuk melihat data para santri secara keseluruhan. Nah, suatu saat kami pernah sowan bersama orang tua, tiba-tiba ini kan pertemuan pertama kali dengan kiai secara dekat. Biasanya kalau dulu kami waktu pesantren bisa menyimak ceramah dan tedebuna guru kami itu di momen-momen tertentu, Pak Mahmudi seperti Isra Mi'raj mungkin atau intihan dan lain-lainnya. Nah, ketika kami sowan bersama orang tua pertama kali berhadapan langsung dengan beliau, nah tiba-tiba guru kami ini kok bisa tahu saya atau kepribadian kami, apa aktivitas kami, terus sejauh mana tingkat intelijensinya, sejauh mana karakternya dan lain-lainnya. Apakah tipikal kiai-kiai seperti beliau itu bisa dikatakan hakikat dan ma'rifatullah? Ya, saya kira itu bagian dari karomah yang dimiliki oleh para wali itu kan, para kiai, ketika ia langsung tahu tiba-tiba fenomena yang akan terjadi. Memang para wali itu bagian dari futuris memangnya, orang yang ahli bisa menebak masa depan. Para wali, para nabi yang tentunya berbeda dengan manusia kebanyakan, karena seperti tadi Al-Ghazali kan membagi kelompok manusia itu ke dalam 3 itu, yang khusus atau khawasul khawas itu diantaranya para nabi dan para wali. Sehingga itu kalau para wali maka kita sebut dengan karomah, kalau para nabi kita sebut sebagai mukjizat. Para nabi itu mukjizat.
Iya. Kalau kelompok awam umum itu kan kita sebut sebagai maunah, yang levelnya berada di bawah wali itu. Iya. Ini terakhir Pak Mahmudi dari kami. Nahdlatul Ulama merupakan ormas terbesar di Indonesia yang keberadaannya sejak dulu hingga sekarang tetap satu misi, yaitu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sikap moderat yang menjadi karakteristiknya di sini selalu digiring untuk menjadi opini yang bisa membangun rirah para warga untuk bisa kami katakanlah hubbul watan minal iman, cinta tanah air. Nah, sikap tersebut di sini mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih harmonis antar sesama warga walaupun ada perbedaan di agama, etnis, suku, tradisi, kebudayaan, kulit, bahasa dan lainnya. Dari deskripsi ini Bapak Mahmudi, yang kami tahu fenomena saat ini ada gerakan, kami katakan yang menurut para aktivis itu gelombang gerakan Wahabisme jadi dua, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, langkah apa yang paling etis, yang paling edukatif, seperti halnya dilakukan oleh Abah Anom yang ada di Suryalaya atau Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, untuk mencegah dan membendung gerakan ekstremis yang saat ini viral. Contohnya kemarin itu pengeboman yang ada di Makassar kemarin, di gereja kemarin, yang dibom oleh kelompok-kelompok ekstremis di sini. Nah, cara apa Bapak Mahmudi, seperti halnya yang kami berikan contoh yang dilakukan oleh Pondok Suryalaya Abah Anom di sini, bisa meredam dengan gerakan tasawufnya ala Al-Ghazali? Mungkin ada cara yang lebih baik tanpa kita harus berperang dengan mereka. Toh bagaimanapun saat ini Nahdlatul Ulama beserta para kadernya melakukan ghazwul fikr atau gerakan atau perang ideologi untuk menimbun ideologi mereka di berbagai macam media. Iya, saya kira itu ada dua hal yang terkait gerakan radikalisme itu. Yang pertama secara struktural, ini peran pemerintah juga itu sudah mulai ya, ada gerakan moderasi wasatiyah, ya kan. Prof. Kuris sudah menulis buku wasatiyah itu. Bagaimana moderasi, apa yang disebut dengan moderat, untuk menangkal radikalisme yang ada ini ya, yang menggejala, termasuk kemarin ini kasus di Makassar. Secara struktural, kemudian yang kedua juga secara kultural. Secara kultural ini mulai dari masyarakat lapis bawah, kemudian berbagai pesantren itu hendaknya turut serta membendung adanya gerakan radikalisme ini, karena radikalisme ini mengancam keamanan tata kelola berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu ya mau tidak mau secara kultur dari arus bawah juga ikut berbondong-bondong untuk memerangi adanya paham radikalisme ini. Mulai pemerintah, Kemenak misalkan juga ada kegiatan-kegiatan yang seminar-seminar tentang moderasi. Di sekolah-sekolah, di madrasah juga perlu bergerak bersama juga para guru, ya kan? Siswa di perguruan tinggi juga para mahasiswa. Saya kira juga perlu untuk membendung adanya ini. Dan kalau menurut Azmatil Azra itu ya, sebetulnya Prof. Azra. Iya, Prof. Azra, sebetulnya tidak banyak itu di Indonesia ini yang masuk pada gerakan radikal. Rata-rata dia di Indonesia ya seperti NU ini kan yang paling
banyak komunitasnya. Dan memang ya perlu perlu di apa itu namanya? Apa mungkin Perlu didampingi. Didampingi. Perlu didampingi bersama. Apa perlu mengundang psikiater? Iya, ya gini Pak Mahmudi, ya Kiai Al-Maghfur lah Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah menegaskan bahwa NU itu ibarat kereta api yang jelas trayeknya dan relnya, dan jelas pula persyaratannya untuk menjadi mesin multiguna bagi masyarakat. Trayek, rel, dan norma ke-NU-an yang sudah digariskan dalam nalar dan moral keulamaan dalam konteks kehidupan kemanusiaan secara holistik, semuanya atas harapan muassis dan ulama Nusantara yang notabene para almarhumin tersebut memiliki sikap moderat, sehingga gerakan dakwah ala wali songo dapat diterima oleh masyarakat, dan inilah yang disebut dengan mabadi khair ummah. Konsep tersebut merupakan strategi untuk memproduksi umat berkarakter seperti halnya wali songo saat melakukan islamisasi terhadap para warga Jawa. Nah, menurut Pak Mahmudi, ini pertanyaan terakhir dan kami minta kepada Bapak Mahmudi untuk memberikan closing statement atau menarik kesimpulan apa istilah mabadi khair ummah dalam perspektif Al-Ghazali. Iya, itu sebetulnya untuk menjadi insan kamil gitu ya. Dalam perspektif Al-Ghazali itu mengajak manusia supaya bisa memahami dirinya, kemudian bagaimana ia hidup dalam masyarakat, dan juga bagaimana manusia itu bisa kembali dengan baik kepada Allah. Nah, itu tujuannya adalah untuk mencapai insan al-kamil sebetulnya. Memang para ulama kita, para intelektual kita tentunya mengajak masyarakat untuk tetap berada pada real ya, berada pada real yang tidak menyebabkan kerugian terhadap bangsa, terhadap orang lain dan sebagainya. Dan itu ada di dalam ajaran agama. Kalau orang sudah melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama, oleh para wali, oleh para pendiri, ya dia akan selamat. Saya kira akan selamat, tidak neko-neko dan sebagainya. Untuk mungkin closing statement ya, pemikiran Al-Ghazali ini sebagai manhajul fikr ya, sebagai dasar itu memang perlu dikembangkan, dan saat ini di masyarakat kita sebetulnya sudah melakukan hal-hal yang demikian ya, yang disebut dengan tradisi atau budaya. Di pesantren, di sekolah-sekolah misalkan anak didik kita itu mengedepankan akhlakul karimah, tata krama dan sebagainya. Itu bagian dari ajaran para wali songo itu saya kira. Dan juga pesan-pesan inti yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Ghazali. Memang perlu adanya kontekstualisasi itu. Kontekstualisasi apa yang telah ditulis oleh Al-Ghazali 1000 berapa tahun, sejak ya 1000 tahun lebih ya, dulu 1000 tahun lebih, untuk bisa diaplikasikan masa sekarang. Saya kira tetap masih relevan ya apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, dan kemudian diikuti oleh para masyayikh, para ulama. Saya kira tetap relevan, tidak. Cuma harus ada penyesuaian istilahnya ya. Maka yang terkenal itu al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu memang perlu diaplikasikan bersama. Iya. Saya kira itu. Seperti itu Sobat Nusa. Terima kasih kepada Bapak Mahmudi yang sudah berkenan hadir di studio kami di lantai 1 kantor PJU Sumeneb.
Kami ucapkan terima kasih Bapak Mahmudi. Semoga bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Amin. Ya, karena di pertemuan selanjutnya Bapak Mahmudi perlu diketahui Sobat Nusa, kami akan mengupas pemikiran Al-Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, yang insyaallah kami akan menghadirkan tokoh-tokoh atau para ahli yang sehebat dengan Bapak Mahmudi. Terima kasih Sobat Nusa. Kami selaku pemandu acara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa kembali di minggu depan di program Suara Naqdin. Hadzana wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq.